worship for me. Immerse me in water as deep as the sea. Hide me in love, your healing embrace. Peace like a river, worship for me. As I worship your majesty, I worship your holy name. Jesus, my everything. All that I am is yours. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Rain down on me. Oh, bring open the heaven. I pour out your praise. Come, Holy Spirit, Lord, have your way. Yes, I worship your majesty. Oh, I worship your holy name. Jesus, my everything. All that I am is yours. I worship your majesty. I worship your holy name. Jesus, my everything. All that I am is yours. Open the heavens. Open the heavens. Flood every heart with mercy. Pour out your presence. Inhabit our praise as we cry, holy, holy. Open the heavens. Fling wide the gates. Flood every heart with mercy. Pour out your presence. Inhabit our praise as we cry, holy, holy. Open the heavens. Fling wide the gates. Flood every heart with mercy. Pour out your presence. Inhabit our praise as we cry, holy, holy. Oh, oh, as we cry, holy, holy. Oh, need you more, need you more. Lord, send revival. Lord, send revival. Lord, send it now. A move of your spirit, heaven break. Come now in power. Yes, Cover this land. like you've done it before. Would you do it again? Lord, send revival. Lord, send it now. A move of your spirit, heaven breaker. Come now in power. Cover this land. Like you've done it before. Would you do it again? Lord, send revival. Lord, send it now. A move of your spirit, heaven breaker. Come now in power. Cover this land like you've done it
Penuhi setiap hati kami dengan api-Mu ya Tuhan. Ini setiap hati kami penuhi dengan kasih-Mu. Pakai hidup kami, pakai hidup kami, isi dengan api-Mu, dengan cinta-Mu ya Tuhan. We need you more, we need you more. Biarkan malam hari ini setiap hati kami, hidup kami bernyanyi bagi-Mu, bernyanyi bagi-Mu, Yesus. Worship You, worship You, give You all praise. Boy,
His stripes we are healed. By His nail-pierced hands we're free. By His blood we washed clean. Now we have the victory. The power of sin is broken. Jesus overcame it all. He has won our freedom. Jesus has won it all. Oh, hallelujah. You have won the victory. Oh, hallelujah. You have won it all for me. That could not hold you down. You are the risen King, Lord, seated in majesty. You are the risen King. By His stripes we are healed. By His nail-pierced hands we're free. By His blood we wash clean. Now we have the victory. The power of sin is broken. The power of sin is broken. Jesus overcame it all. He has won our freedom. Jesus has won it all. Hallelujah. You have won the victory. Hallelujah. Hallelujah. You have won it all for me. Oh, that could not hold you down. You are the risen King, seated in majesty. Amen. You are the risen King. You are the risen King. Oh, Almighty God. Hallelujah. Our God is risen. He is alive. He won the victory. He reigns on high. Amen. Our God is risen. He is alive. He is alive. He reigns the victory. He reigns on high. Our God is risen. He is alive. He is alive. He won the victory. He reigns on high. Our God is risen. Our God is risen. And He is alive. He is alive. He
Bapa, kami bersyukur kami bisa menyaksikan ibadah online pada hari ini. Kami percaya kami diberkati dengan pujian penyembahan. Dan biarlah pada hari ini impartasi firman Tuhan terjadi atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Shalom YHS, New Generation, the Young Generation. Hari ini saya coba sampaikan firman Tuhan dan biarlah menjadi impartasi dimanapun engkau berada. Engkau menjadi orang-orang muda yang menjadi generasi pembangkit, the revivalist generation. Terjadi kebangunan rohani dimanapun engkau berada. Hari ini saya coba sampaikan suatu firman Tuhan tentang right thinking, produce right believing and actions. Karena saya percaya pemikiran yang benar menghasilkan kepercayaan yang benar. Dan karena kepercayaan yang benar, kita percaya yang benar, tindakan-tindakan kita pun menjadi benar. Saya akan tanyakan 3 pertanyaan. Don't worry, saya tanya, saya jawab sendiri. Dan biarlah ini menjadi berkat bagi engkau orang-orang muda dimanapun engkau berada. Yang pertama adalah who are you? Siapa engkau? Penting untuk mengetahui jati diri kita. Siapa sebenarnya kita di hadapan Tuhan? Who are you in Christ? Ketika kita percaya Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dapatkan penebusan, kita dapatkan keselamatan, kita dapatkan pengampunan dosa. Dan saya dan engkau menjadi warga surga. Bukan hanya itu, engkau disebut anak-anak Elohim. Galatia 3 ayat 26 dikatakan, karena kamu semua adalah anak-anak Elohim oleh iman di dalam Kristus Yesus. Katakan, di dalam Kristus saya adalah anak. 1, 2, 3. Di dalam Kristus saya adalah anak. Nah, sangat penting untuk mengetahui siapa diri kita sebenarnya. Karena itu yang akan menentukan langkah kita selanjutnya. Nah, saya pernah nonton film judulnya Kung Fu Panda. Di film itu diceritakan seekor panda yang berusaha menjadi dragon warrior, seorang pendekar yang hebat. Namun dalam perjalanannya dia menghadapi banyak tantangan. Bahkan teman-temannya pun komplain kepada dia, bagaimana kamu bisa menjadi seorang pendekar yang hebat? Melihat kakimu aja kamu gak bisa. Dia coba, betul gak bisa ngelihat kakinya. Ketutupan perutnya. Tapi inti dari cerita itu mengisahkan bagaimana kita bisa memandang diri kita yang benar. Dan ketika dia memandang dirinya sebagai benar, ya, sebagai sesuatu yang benar, akhirnya dia menjadi seorang pendekar yang hebat. Kita perlu sadar bahwa kita ini adalah anak. Karena kita sadar kita adalah anak, ada kuasa di dalam diri kita. Ada otoritas Kristus di dalam hidup kita, yaitu apa? Roh Kudus. Sehingga apapun tantangan yang sedang kita hadapi, kita tahu bahwa kita tidak sendirian. Dan kita pasti bisa menghadapinya karena ada Roh Kudus yang sedang bekerja dalam hidupmu. Karena itu perkatakan, saya ini tidak penakut, melainkan pemberani. Walaupun ke belakang masih sering minta ditemani. Saya ini tidak bodoh, melainkan pinter. Walaupun ketika ujian masih bingung mau jawab apa. Saya ini tidaklah penuh dosa, melainkan telah dibenarkan. Walaupun sebelum nonton ibadah ini mungkin habis buka situs yang aneh-aneh. Saya tidak lagi terikat dan kecanduan, melainkan bebas dan merdeka. Walaupun tangannya gak bisa lepas dari gadgetnya. Main nih, game terus dan lain sebagainya. Dan saya mau kasih tahu, saya tidak against main game, saya juga sering main games, tapi saya mau beritahu bahwa ketika itu menjadi keterikatan, kecanduan, itu yang membuat kita menjadi susah terlepas. Dan saya mau katakan, engkau bukan lagi hamba, melainkan anak di dalam Kristus. Engkau tidak dibiarkan, tapi engkau dipenuhi dengan kasih dari Bapa. Di dalam Kristus, saya dan saudara adalah anak. Dari
Pertanyaan pertama kita tahu, who are you in Christ? We are the child of God. Kita adalah anak-anak Elohim. Pertanyaan yang kedua, why we minister? Satu pertanyaan yang cukup simpel, mengapa sih kita mesti melayani? Apakah pelayanan itu menjadi satu keharusan dalam kekristenan? Nah, dari pertanyaan pertama di atas, kita ketahui bahwa status kita ini adalah anak. Saya punya 2 orang anak, Ethan dan Elijah. Tanpa harus melakukan sesuatu apapun, mereka sudah memperoleh kasih dari saya. Dan saya sangat mengasihi mereka. They just have to be my son. Dan saya percaya engkau yang di tempat ini, yang menyaksikan tayangan ini, engkau adalah anak-anak kesayangan dari orang tuamu. You don't have to do anything. You just have to be their sons, their daughters. Engkau akan mendapatkan kasih dari mereka. Dan saya dan saudara adalah anak Elohim, mendapatkan kasih dari Bapa. Dan saya mau beritahu bahwa Tuhan sedang tidak memandangmu dengan penuh kemarahan, dengan wajahnya ya penuh dengan kemarahan, tapi Dia melihatmu dengan penuh kasih. Waktu saya masih remaja, saya sering dengar pengkhotbah. Sometimes kalau kita berdosa, Tuhan itu marah. Tapi kalau kita baik, kita dengar-dengaran, Tuhan itu tersenyum. Jadi sometimes God is angry, sometimes God is smiling. Akhirnya saya jadi takut. Tapi yang benar adalah saat ini Tuhan sedang melihatmu dengan penuh kasih. Bukan karena apa yang kita kerjakan, tapi apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib. Nah, seketika sebuah gelas kosong diisi dengan air terus-menerus, apa yang terjadi? Gelas itu menjadi tumpah dan air itu akan meluber ke sekitarnya. Begitupun dengan kita ketika kita terus-menerus diisi dengan kasih dari Bapa, kasih itu akan meluber kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga orang-orang pun bisa merasakan kasih dari Bapa melalui apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. So, minister from the abundance in your life. Melayani dari kelimpahan yang ada di dalam hidupmu. Yang saya katakan bukan masalah materi dan lain sebagainya. Yang saya katakan adalah kelimpahan kasih yang kau peroleh dari Tuhan Yesus. Itu sebabnya ketika Kristus tidak ada dalam kehidupan kita, akan banyak tantangan, akan banyak setback dalam pelayanan kita. Bagaimana kita bisa melayani jika kita nggak punya sesuatu untuk kita berikan? Jika kita kosong, apa yang kita bisa bagikan? Nah, bagaimana cara deteksi kehadiran Yesus dalam kehidupan kita? Tuhan Yesus berkata begini, dari buahnya lah sebuah pohon itu dinyatakan baik atau tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik dan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Nah, itu sebabnya seringkali kita lihat bagaimana orang bisa padam dalam pelayanan atau pelayanan seadanya saja atau monoton atau sesuai dengan jadwal saja. Datang telat, pelayanan sambil main sosmed, akhirnya menyusahkan orang lain, bukan jadi berkat malah jadi batu sandungan. Tapi di sisi lain ada orang yang melayani dengan penuh gairah, penuh dengan inovasi. Walaupun pelayanannya sulit, tetap berusaha memberikan yang terbaik. Selalu datang lebih dari on time, selalu melayani dengan sebaik-baiknya. Melayani bukan karena rutinitas, tapi karena ada kasih dari Yesus. Ini yang saya mau tekankan. Melayani bukan full of ourselves, tapi melayani full of Jesus Christ. Makanya kita bisa lihat perbedaan yang secara jelas, kasat mata. Mana orang yang penuh dengan dirinya sendiri, mana orang yang penuh dengan Yesus Kristus. Bukan karena kepentingan kelompok kita melayani, tapi kita melayani karena kasih kepada jiwa-jiwa. Ingat, dari buahnya lah sebuah pohon itu dikenal. Tidak mungkin pohon mangga berbuah jeruk, ataupun pohon jeruk berbuah mangga. Efesus 3 ayat 7 dikatakan, karena itu aku telah menjadi seorang pelayan sesuai pemberian anugerah Elohim. Jadi saya dan saudara ini adalah pelayan. Jadi saya dan saudara menjadi pelayan itu karena anugerah yang telah diberikan
Dan ketika kita melayani itu sesuai dengan kuasa Tuhan. Jadi kita melayani bukan dengan kemampuan kita sendiri, tapi ada kuasa Tuhan yang dicurahkan kepada kita ketika kita melayani. Jangan melihat kepada dirimu sendiri, tapi lihat kepada Yesus yang penuh kasih dan anugerahnya. Dan tangannya sedang terbuka dan berkata, I love you my sons, I love you my daughters. Dirimu akan bisa melayani dengan baik jika diisi oleh kasih Yesus yang tidak berkesudahan. Dan saya mau kasih tahu seperti ini. You are at your very best when you are pure and holy. You are at your very best when you are pure and holy. How can we be pure and holy? Bagaimana kita bisa menjadi suci dan kudus ketika kita memandang kepada Yesus? Saya dan saudara dibenarkan, saya dan saudara dikuduskan, saya dan saudara menjadi suci di dalam Kristus Yesus. 1 Korintus 6 ayat 20, sebab engkau telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Elohim dengan tubuhmu dan dengan rohmu yang adalah milik Elohim. Kita melayani bukan karena diri kita, tapi kita penuh dengan kasih Tuhan, meluber kepada orang-orang di sekitar kita. Pertanyaan yang ketiga, what is our purpose? Apa sih tujuan kita jadi orang Kristen? Karena tanpa tujuan, sebuah kehidupan gak jadi berarti. Tujuan sangat penting dalam perjalanan. Karena kalau kita mau pergi ke satu tempat, nggak jelas arahnya, mau kemana? Nggak tahu, muter-muter aja di jalan. Bosen, capek, sakit pantat lagi. Tidak menyenangkan kalau nggak punya tujuan. Apalagi kalau pacaran, nggak punya tujuan. Kan nggak nyaman. Makanya dulu ada lagunya, mau di mana? Mau dibawa kemana hubungan kita? Jika kau terus, ada yang tahu lagunya? Oh, semuanya di sini dengar lagu rohani, nggak dengar lagu yang beginian ya. Pastornya ini yang parah. Jadi kalau pacaran nggak jelas arahnya, kasihan pasangannya. Ingat, karena Tuhan sendiri selalu punya tujuan yang ingin dicapainya. Ketika Dia pilih Abraham, Dia sudah tentukan bahwa melalui Abraham akan lahir Yesus Kristus Sang Penyelamat. Ketika Dia pilih Yusuf, Dia sudah tentukan bahwa melalui Yusuf, bangsa Israel, bangsa Mesir, dan semua bangsa akan diselamatkan dari bencana kelaparan. Nah, ketika Yesus ada di dalam dunia pun, segala sesuatu yang dilakukan adalah sesuai dengan petunjuk dari Bapa dan untuk kemuliaan Bapa. Yohanes 6 ayat 38, sebab aku turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Apa sih kehendak Bapa? Apa sih tujuan Bapa? Cuman satu, apa itu? Jiwa yang diselamatkan. Nah, kalau itu yang jadi tujuan kita ketika kita melayani, maka pelayanan kita pasti dinamis dan tidak statis. Yohanes 7 ayat 38, siapa yang percaya kepadaku seperti yang telah dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir sungai-sungai air hidup. Siapa yang percaya kepada Yesus, dari Dia akan mengalir sungai-sungai kehidupan yang memberikan kehidupan kepada orang-orang di sekitarnya. Artinya dari pelayanan kita akan berdampak kepada jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita. Nah, beberapa waktu lalu saya dengar lagu, Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. And I just can't believe I'm crying. Hanya sebuah lagu yang simple, bahkan dari channel YouTube anak saya. But it's so powerful. Nah, saya percaya teman-teman akan banyak cara dipakai untuk memenangkan jiwa-jiwa. Melalui orang-orang muda akan ada cara-cara yang baru. Bahkan memperluas pelayanan kita bukan hanya secara lingkup dalam gereja, tapi ke seluruh media sosial yang bisa kita bagikan. Nah, saya percaya bahwa young generation akan lebih berdampak bagi generasi muda.
melalui puji-pujian yang akan kalian nyanyikan, akan kalian ciptakan. You just need to take one step forward. Hanya perlu melakukan selangkah demi selangkah. Terus lakukan apa yang kau bisa lakukan. Dan kau akan sadar, sudah nyampe kepada tujuanmu. Wow, saya sudah berada di tempat ini. Saya sangat diberkati dengan New Power Worship. Mereka just do their step. Bikin satu lagu, nyanyikan, bikin satu lagu, nyanyikan. Dengan alat-alat yang sederhana. Look at them now. Lihat mereka sekarang. Wah, jadi sangat luar biasa. Setiap kali buat konten selalu banyak yang nonton. Dan memberkati orang-orang muda. Memberkati orang-orang yang menyaksikannya. You just need to take one step forward. Karena saya mau bilang begini, for God's purpose, there will always a way. Untuk tujuannya Tuhan pasti selalu ada jalan. Tuhan yang membelah lautan untuk Musa. Tuhan yang menyertai Daud ketika dia melawan Goliat. Tuhan yang menyertai Daniel ketika dia berada di gua singa. Tuhan yang menyertai Hananya, Misael dan Azaria ketika dia berada dalam dapur perapian. Tuhan yang melakukan mujizat kesembuhan, membangkitkan orang mati dan dia sendiri pun bangkit dari kematian. Tuhan yang dahsyat itu, Tuhan yang luar biasa itu ada di dalam engkau. Engkau pasti bisa lakukan perkara-perkara yang luar biasa bersama dengan Dia. Engkau ada di dalam Tuhan yang besar itu. Percayalah, kau pasti bisa melakukan sesuatu yang besar bersama dengan Yesus Kristus. Ayat terakhir, Roma 12 ayat 2. Dikatakan seperti ini, janganlah menjadi serupa dengan orang-orang di dunia ini, tapi biarlah kamu diubahkan oleh pembaharuan pikiranmu, agar kamu mengenal kehendak Elohim yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Saya baca dalam terjemahan Inggrisnya dikatakan seperti ini. Don't copy the behavior and customs of this world. Artinya jangan menciplak kebiasaan yang buruk dari dunia ini. Main TikTok bagus gak sih? Gak ada yang salah dengan main TikTok. Cuman yang sayangnya adalah ketika kita main TikTok, yang kita tampilkan adalah hal-hal yang tidak perlu ditampilkan. Ngedance, terus memamerkan hal-hal yang, ya you know lah, yang tidak perlu kita lihat. It's a private thing. Dan anak Tuhan, don't copy the behavior of this world. Firman Tuhan jelas katakan seperti itu. But let God transform you into a new person. Biarkan Tuhan yang mengubah engkau. Biarkan Tuhan Yesus yang mengubah engkau menjadi orang yang baru, menjadi manusia yang baru. Bagaimana caranya? By changing the way you think. Dengan merubah caramu berpikir. Jadi bukan kita yang berusaha, tapi Tuhan yang mengubah kita melalui mengubah cara kita berpikir. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasant and perfect. Jadi karena Tuhan yang merubah kita, cara berpikir kita, sehingga kita tahu apa sih yang menjadi kehendak Tuhan, apa sih yang baik, apa sih yang berkenan, apa sih yang sempurna. 3 hal yang saya bagikan pada hari ini. Who are you in Christ? You are the child of God. Engkau adalah anak-anak Elohim. Why we minister? Kita melayani karena ada kelimpahan kasih Bapa yang ada di dalam diri kita sehingga meluber kepada orang-orang di sekitar kita. What is our purpose? Cuma satu, jiwa-jiwa yang diselamatkan. Dan saya percaya young generation, engkau akan menjadi revival, menjadi revivalist dimanapun engkau berada. Engkaulah sang pembangkit generasi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami percaya kami sangat dikasihi oleh Engkau Tuhan. Dan biarlah orang-orang muda bisa menjadi dampak, bisa menjadi pengaruh yang luar biasa bagi orang-orang di sekitarnya. Akan banyak jiwa yang dimenangkan, akan banyak jiwa yang dibawa kepada Engkau Tuhan.
teman-teman kami, sahabat kami Tuhan, keluarga kami Tuhan, koko kami, cece kami, adik kami Tuhan. Kami percaya pasti akan ada keselamatan. Karena kami yakin dan percaya keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Hari ini kami berdoa jika saat ini kami baru pertama kali mengenal Engkau, mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami akui Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Masuklah dalam hati kami, tinggal dalam hati kami. Kesalahan kami yang lalu sudah diampuni, dan biarlah kami hidup menjadi manusia yang baru. Yang lama telah berlalu, ya sesungguhnya yang baru telah datang. Kami adalah ciptaan baru di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Come on, hit us! Let's praise Jesus tonight! Break of day, in hope we rise, we speak your name, we lift our eyes, tune our hearts into your beat, where we walk, there you'll be, with fire in our eyes, our lives alive, your love untamed, is blazing out, the streets will glow, forever bright, your glory is breaking through the night. You will never fade away. Your love is here to stay by my side. My light shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay by my side. My light shining through me every day. Come on, healers! Jump, jump, jump! You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. Yeah. Clap your hands in the air. Come on. With fire in our eyes, our lives alive, your love untamed is blazing out. The streets will grow forever bright. Your glory is breaking through the night. Come on, you will never fade away. Your love is here to stay by my side. In my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay by my side. In my life, shining through me every day. Come on, get on! 1, 2, 3, go! Wake within me, you're in my heart forever. You wake within me, you're in my heart forever. We're celebrating you, Jesus, tonight. Come on, heroes, together we sing. Forever, 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 forever. In your love, forever, forever, forever. In your love, forever, forever, forever. In your love, forever, forever, forever. We know that you will never
Saya percaya bahwa orang-orang muda engkau diberkati dengan ibadah pada hari ini. Saat ini mari kita biarkan ibadah ini tidak menjadi berkat bagi diri kita sendiri, tapi bagikan kepada orang lain, dan saya percaya jadi berkat bagi orang lain juga. Mari kita berdoa, kita angkat tangan kita sudahi ibadah ini. Pada harinya kami angkat kedua tangan kami tengadakan wajah kami, berkat dari Bapa Yahweh, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan daripada Roh Kudus melindungi, menyertai kami senantiasa dari hari ini sampai selama-lamanya. Kami kepala bukan ekor, jalan kami naik dan tidak turun. Apa yang Tuhan sudah rancangkan, Tuhan sudah siapkan, kami kerjakan dan jadi berhasil. Tuhan melindungi kami dari wabah COVID-19 dan seluruh virus. Kami tidak sakit, tapi kami sembuh, kami sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin.